Dagestan, Russia, presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world, Khabib the Eagle Nurmagomedov. 6 Oktober 2018. Sebuah malam yang mengubah sejarah MMA UFC, dan membuka mata dunia tentang sebuah tempat yang selama ini tak pernah dikenal dunia. Khabib Nurmagomedov, petarung muslim dari Dagestan, mengunci leher Conor McGregor, juara bertahan, double champ, petarung UFC asal Irlandia hingga menyerah di ronde keempat. Tapi pertarungan itu bukan sekadar tentang siapa yang lebih kuat. Itu adalah pertempuran antara kehormatan dan kesombongan, antara prinsip dan provokasi, antara Islam dan dunia yang terus menstigmatisasi. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Conor McGregor berulang kali menghina keluarga Khabib Nurmagomedov, hingga menghina agama Islam adalah teroris. So I wanna say Alhamdulillah, God give me everything. Alhamdulillah, I know you got this, you don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. Dan pertarungan pun dimulai. Lampu di arena mulai dipadamkan, tersisa hanya Khabib dan McGregor. Berulang kali Khabib menghajar jagoan asal Irlandia ini, dan sampai akhirnya Khabib mengunci leher McGregor yang memaksanya untuk menyerah di ronde keempat. Kemenangan Khabib adalah pesan bahwa kamu bisa menjadi juara dunia, dari manapun kamu berasal, tanpa menyentuh alkohol, tanpa tidur dengan puluhan wanita cantik. Dia tak pernah kalah. 29 kali bertarung, 29 kali menang, bahkan dia tak pernah kalah satu ronde pun ketika bertarung. Rekor sempurna di UFC. Dan pada setiap pertandingannya Khabib berulang kali mengkampanyekan Free Palestine. Bahkan dia datang menghampiri Presiden Trump kala itu yang menontonnya bertarung. Sungguh manusia dengan kecerdasan, kegigihan serta keberanian yang sangat besar. Setelah itu, dia pensiun. Bukan karena cedera, bukan karena uang, tapi karena janji kepada ibunya. Dia berjanji akan mengurus ibunya di masa tuanya sepeninggalan ayahnya Abdulmanap Nurmagomedov yang wafat pada 3 Juli 2020. Khabib membuka pintu bagi dunia, melihat dari mana tempat asalnya, wilayah kecil di Kaukasus yang tak banyak dikenal, tapi menyimpan kekuatan yang luar biasa. Dagestan adalah republik kecil di bawah Federasi Rusia. Terletak di pegunungan Kaukasus, berbatasan dengan Chechnya, Georgia, dan Laut Kaspia. Jumlah penduduknya sekitar 3 juta jiwa, terdiri dari lebih dari 30 etnis, seperti Afar, Dargin, Kumyk, Lezgin, dan lainnya. Tapi mereka semua punya satu identitas yang menyatukan, itu adalah Islam. Mayoritas penduduk Dagestan adalah Muslim Sunni. Mereka sangat taat beragama. Masjid selalu penuh. Al-Quran selalu dilantunkan. Dan keluarga adalah tiang utama. Di Dagestan, anak laki-laki dididik untuk menjadi pelindung, bukan pemabuk. Anak perempuan diajarkan kehormatan, bukan gaya hidup bebas dan hedon. Sejarah Republik Dagestan adalah sejarah perlawanan. Abad ke-19, umat Islam Dagestan dipimpin oleh Imam Syamil. Ia memimpin jihad melawan Kekaisaran Rusia selama puluhan tahun. Menggabungkan kekuatan suku, taktik gerilya, dan semangat jihad fisabilillah. Imam Syamil tak pernah tunduk sampai akhirnya dikhianati dan ditangkap. Tapi semangatnya hidup sampai hari ini. Lalu datang era Soviet. Komunis menutup masjid, menghukum ulama, melarang hijab dan azan. Tapi masyarakat Dagestan tidak menyerah. Mereka mengajarkan Islam secara diam-diam, menyimpan Quran dalam hati, dan menunggu waktu kebangkitan. Dan saat Uni Soviet runtuh, Islam kembali tumbuh di sana. Masjid dibangun kembali. Hafiz-hafiz muda lahir. Tapi justru karena itu, Federasi Rusia memandang Dagestan dengan curiga. Mereka khawatir. Karena di Dagestan, iman lebih kuat daripada senjata. Dagestan tidak pernah kalah. Bukan karena mereka punya pasukan modern, tapi karena mereka punya 3 kekuatan utama. 1. Gunung, tempat yang sulit dijangkau musuh. 2. Keluarga dan tradisi yang melindungi moral umat.
3. Agama Islam yang menjadi pusat kehidupan. Dalam dunia yang terus mempromosikan hedonisme, Dagestan menjadi bukti bahwa Islam bisa tetap hidup, bahkan di bawah bayang-bayang kekuasaan sekuler. Mereka tidak butuh pesta, tidak butuh panggung megah. Cukup masjid, Quran, dan gunung. Dan dari situlah muncul juara-juara dunia. Dagestan tidak pernah tunduk. Bukan karena mereka terlahir kuat, tapi karena mereka dibentuk oleh tantangan, dibesarkan oleh iman, dan diarahkan oleh ilmu. Kegigihan adalah nafas hidup masyarakat Dagestan. Di pegunungan yang keras, mereka terbiasa berjuang sejak kecil melawan hawa dingin, kekurangan fasilitas, hingga tekanan sistem. Bagi mereka, rasa sakit bukan musuh, tapi guru. Namun kekuatan mereka bukan hanya soal otot. Mereka juga cerdas. Kecerdasan itu bukan datang dari Universitas Barat, tapi dari majelis ilmu, mushaf Al-Quran, dan kitab-kitab hadis. Di sela latihan fisik, anak-anak Dagestan belajar tajwid, memahami tafsir, mengkaji sirah nabawiyah, bahkan sejarah dunia. Mereka tahu siapa Imam Syamil, tapi juga paham kisah Salahuddin. Mereka mengenal strategi militer, tapi juga menyerap hikmah dari ayat-ayat perjuangan. Kombinasi inilah yang membuat mereka punya mental pejuang dan kepala pemimpin. Dan satu hal yang membuat mereka benar-benar berbeda, kerukunan antar suku dan komunitas. Dagestan punya lebih dari 30 etnis Afar, Lezgin, Kumyk, Dargin, dan lainnya. Tapi mereka tidak bertikai. Islam menyatukan mereka. Yang paling mulia bukan yang paling kaya, tapi yang paling adil dan bertakwa. Di saat banyak wilayah muslim sibuk berselisih, Dagestan fokus membangun kekuatan dalam diam. Tak banyak bicara, tak suka tampil tapi hadir saat dibutuhkan. Mereka menjaga tubuh, menjaga akhlak, dan menjaga ilmu. Dari gunung-gunung sunyi itu, lahir para petarung tangguh, pemikir yang dalam, dan generasi yang tahu kemana hidup ini harus diarahkan. Dari tanah yang sunyi di selatan Rusia, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kemewahan, tapi dari kesabaran, ilmu, dan iman yang dalam. Dagestan mengajarkan dunia bahwa umat Islam tak harus tunduk, jika mereka bersatu, mencintai ilmu, dan hidup sesuai Al-Quran dan Sunnah. Bahwa perjuangan bukan hanya di medan tempur, tapi juga dalam menjaga hati, akhlak, dan keluarga di kehidupan sehari-hari. Mereka tak meminta sorotan, tapi justru cahayanya sampai ke seluruh dunia. Dari Habib ke Islam Makhachev, mereka adalah wajah dari umat yang bertahan, karena mereka tidak pernah melupakan siapa mereka sebenarnya. Dan mungkin, kita yang hidup jauh dari pegunungan Kaukasus, bisa mulai bertanya, kenapa mereka bisa bersatu dan merubah nasib menjadi lebih baik, sementara kita tidak? Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik like, tulis komentarmu, dan tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena dari sini, kita akan terus gali fakta-fakta menarik tentang kekuatan Islam di dunia, yang jarang dibahas tapi layak diangkat. Kita ketemu lagi di video berikutnya, insya Allah.